film Penyalin Cahaya ini menjadi film yang mendapatkan nominasi terbanyak di Festival Film Indonesia 2021 kemarin. Itu salah satunya juga jadi film terbaik ya? Iya. Film terbaik. Institusi pendidikan mestinya jadi tempat paling aman kedua setelah rumah. Sayangnya, film Penyalin Cahaya menyajikan realita pahit bahwa rumah pun bukan tempat yang aman bagi korban kekerasan seksual, apalagi institusi pendidikan. Selalu ada pihak yang merasa lebih berkuasa menentukan nasib korban. Ironisnya, hal ini jadi tempat persembunyian yang sempurna bagi para pelaku kekerasan seksual. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Penyalin Cahaya. Hai, selamat datang di konten Sinepuan. Buat kawan puan yang hobi nonton atau sekedar penasaran sama film atau series, nah kalian udah punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan ini kita bakal kupas tuntas semua film dan series yang lagi happening dan pastinya seru banget. Kawan puan, di episode kali ini kita bakal ngebahas film yang kemarin abis ngeborong Piala Citra banyak banget. 12 Piala Citra loh diborong sama film ini. Keren banget ya. Iya, dan film ini judulnya film Penyalin Cahaya yang disutradarai oleh sutradara muda Regas Banuteja. Nah, selain warawiri di berbagai ajang penghargaan, film ini tidak akan tayang di bioskop, tapi sudah tayang di Netflix. Seru banget ya, kita bisa nonton di rumah nih, nggak perlu ke bioskop. Nah, film Penyalin Cahaya ini berkisah tentang seorang mahasiswi, dia kayak mahasiswi baru gitu, baru tingkat 1, namanya Sur, diperankan oleh Shenina Cinnamon. Nah, ceritanya itu dia kayak abis merayakan sesuatu nih kawan puan, dan dia berpikir bahwa dia tuh dijebak. Jadi dia dijebak, dia sampai mabok gitu, kehilangan kesadarannya dia. Dan dia tuh tanpa sadar mengupload fotonya dia. Jadi kayak dia lagi mabok, dia nggak sengaja upload di media sosial, dan tahu kan kalau misalnya udah kayak dilihat gitu, nyebar, akhirnya beasiswanya itu kayak dicabut. Aduh, gitu. Sayang banget. Nah terus dia waktu pesta itu nggak sadarkan diri nih, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi sama dia di pesta. Akhirnya dia minta tolong sama sahabatnya dia sejak SD, namanya Amin, yang diperankan oleh Chiko Kurniawan. Nah si Amin ini adalah tukang fotokopi di kampusnya. Akhirnya Sur sama Amin mencari tahu lah siapa yang melakukan, yang ngejebak dia, dan apa yang terjadi di malam itu. Oke, nah kawan puan, dari film ini nih Langit kita tuh bisa mungkin mengambil beberapa pembelajaran gitu. Salah satunya adalah sebenarnya lingkungan pendidikan itu tidak selamanya menjadi lingkungan yang aman ya. Apalagi dari ya kalau kita bisa bilang sekarang tuh pelecehan dan kekerasan seksual. Kayak banyak banget juga kasus-kasus di Indonesia sendiri ya. Jadi film ini tuh relate juga, dan mungkin juga idenya diambil juga dari beberapa kasus yang terjadi emang di Indonesia. Ada kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus gitu. Dan selain di lingkungan pendidikan, dari lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, itu juga menyalahkan korban. Kan kayak di film ini sendiri, Sur tuh kesannya kayak berjuang sendiri, keluarganya sendiri juga menyalahkan dia kan, kayak nggak mau nolongin dia gitu ya. Jadi Sur sebagai korban tuh susah banget untuk bersuara karena dia di pojokan gitu. Tapi karena kepribadiannya Sur ya, yang kayak dia fight gitu banget. Kayak aku kayaknya merasa ada, kalau jadi Sur nih ya, kayak ada yang aneh gitu, ada bagian-bagian yang memang kelihatan bahwa udah kelihatan banget dia itu terjadi sesuatu pada malam itu. Jadi akhirnya dia beneran memperjuangkan itu, meskipun iya benar dia sendiri ya, bisa dibilang. Dia menentang dari keluarganya juga kan. Benar. Bahkan si temennya si Amin itu juga ragu, nolongin tapi takut, tapi gimana gitu ya. Dan jadi emang jadi penyintas tuh susah untuk dipercaya gitu. Bener. Apalagi nih ya,
si pelaku punya, bisa dibilang di film ini diceritain si pelaku itu punya, bisa dibilang power ya, kekuasaan, punya uang gitu kan. Jadi relate banget ya sebenarnya dengan dunia nyata. Jadi kayak orang-orang yang berkuasa bebas melakukan, dalam tanda kutip ya, pelecehan seksual, terus mereka bisa menutupi, bisa bayar sana sini, itu kayak miris banget sih. Bisa cuci tangan dengan segala kesalahannya mereka. Dan itu diceritain dengan apik banget ya di film ini. Dari mulai visualnya, actingnya. Betul. Sebuah potret realita yang benar-benar, aduh, pokoknya nyakitin. Jadi sebenarnya yang menarik itu, aku kan pas ngelihat trailernya nih, itu kayak ini film bukan aku banget sih. Kayak aku nggak terlalu suka yang dari segi latarnya itu segala macam, kayak ini kayaknya filmnya bukan genre aku sih, kayaknya aku nggak akan suka itu awalnya. Tapi pas nonton itu filmnya kurang lebih ya 2 jaman gitu kan, kayak film pada umumnya. Dari awal itu kayak wah ini relate banget sih, beneran dari dialognya, dari acting pemainnya, bukan cuman pemain utama ya Langit, tapi pemain pendukung pun tuh kayak greget dan bagus sih. Menurut aku acting mereka bisa patut diacungi jempol ya, pantes ya, karena kan ada penghargaan yang Chico Kurniawan dapat. Iya, aktor terbaik ya. Iya, Jerome juga dapat kan. Yang pendukung ya, di aktor pendukung terbaik. Jadi menurut aku semuanya apik banget gitu ya, sampai bukan cuman nggak berat sebelah gitu loh. Jadi semuanya bener-bener mengambil andil, dan juga outputnya sih luar biasa. Buat aku bisa bilang itu bukan genre aku ya, dan aku ya cukup menikmati banget lah filmnya. Kebalikan dari Kak Julia nih ya, aku udah ngikutin jejaknya Regas tuh udah cukup lama. Iya. Dari dia menang di Cannes film pendeknya, dan ini debut film panjang pertama kan. Iya benar ya. Jadi aku awalnya kayak gimana ya Regas bikin film panjang kan. Dan waktu menang Piala Citra itu kan saingannya film-filmnya hebat semua juga. Film Indonesia lagi bagus. Terus aku bingung kenapa nih bisa babat habis loh, 12 loh. Banyak banget mecahin ya. rekor loh sepanjang masa. Aku mikir apa ya yang spesial dari film ini, pas nonton kejawab semua. Tadi udah dijelasin sama Kak Julia, dari visual, acting, dan soundnya. Kawan-kawan yang belum nonton siap-siap karena soundnya mendebarkan mendukung banget. Mendukung suasana. Soundnya dapet penghargaan juga kan ya. Iya benar. Jadi kayak bukan cuman dari satu sisi aja, tapi beneran semuanya tuh. Isu lain juga nih yang dibahas dari film ini, kan kalau kita bicara soal kekerasan seksual, kita sering ngomonginnya tuh soal perempuan ya. Betul. Korbannya banyak perempuan memang. Dan tapi film ini tuh menyoroti juga kekerasan seksual yang terjadi sama laki-laki. Yes. Jarang banget loh, ya kan? Dan itu salah satu hal yang cukup out of the box ya, karena kayak dari trailernya dan dari awal film tuh kayak digiring ya udah yang jadi korban itu kan perempuan atau cewek kan, tapi ternyata ada laki-laki. Ada juga nih, jadi ya itu salah satu yang cukup menarik ya. Dan akibatnya dari kekerasan seksual itu digambarin banget ke mental health juga kan. Betul. Kayak banget sih, kayak soal isu penting film ini gitu. Jadi dan juga yang jadi pemeran, yang jadi korban itu kan yang dapat penghargaan juga kan. Iya. Jadi teman-teman bisa ngebayangin lah dia gimana. Dia si Jerome ya, bener ya? Iya. Si Jerome dia actingnya, terus dia sebenarnya dia kalau misalnya kita bisa bilang awalnya tuh kayak dikasih lihat kayak bad boy gitu ya. Bad boy. Nah, ini kita ada fakta-fakta menarik nih soal film ini. Seperti yang kita udah sebut-sebut nih dari tadi nih, film Penyalin Cahaya ini menjadi film yang mendapatkan nominasi terbanyak di Festival Film Indonesia 2021 kemarin. Itu salah satunya juga jadi film terbaik ya. Iya. Film terbaik. Makanya nggak salah juga ya, karena film ini tuh juga warawiri, tadi yang kayak udah dibilang di awal, warawiri di festival internasional. Jadi salah satunya juga berkompetisi di kategori New Currents di Festival Film Busan 2021 dan menjadi nominasi Best Film loh. Wow. Di Busan, Korea Selatan. Wah, keren banget ya. Nah, setelah kita ngebahas nih, udah kita kupas tuntas film Penyalin Cahaya, terus kita udah nonton juga sampai habis.
Kalau dari Kak Jalia sendiri nih, mau kasih skor berapa nih ke Penyalin Cahaya? Aku karena tadi udah diulang-ulang ya, Mm-mm. cukup menikmati dengan filmnya, aku akan kasih 8,5. 8,5. Yes. Kalau Langit? Kalau aku suka banget sih sama film ini dan well deserved lah semua penghargaannya. Aku kasih 9. Wow, cukup tinggi Tinggi juga ya, banget. 9. Tapi memang bener, well deserved sih Well untuk deserved. penghargaannya itu kayak nggak turun lah dari ekspektasi. Jadi mungkin kawan-kawan yang udah penasaran nih dengan semua bacotan kita, jangan lupa buat kalian nonton juga nih Penyalin Cahaya. Hanya di Netflix, jangan Betul. bajakan. Ya udah ada loh di Netflix ya, bisa langsung nonton sekarang. Nah, segitu dulu kawan puan buat Sinepuan kali ini. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen nih film atau series apa yang mau kita bahas nih buat next-nya. Oke, sampai jumpa kawan puan. Dadah. Bye-bye.